Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang marketing pada Jeko Donat and Coffee. Dan di sini ada anggotanya yaitu ada Muhammad Arya, ada Nathaniela, dan Bagus Rizky Anwar, serta ada Konia Siva Kaukabi. Pada intinya, sejarah dari Jeko ini adalah pemilik Jeko adalah Johnny Andrean, di mana Jeko ini terinspirasi dari toko-toko donat yang berada di Amerika Serikat. Sehingga Johnny Andrean mempunyai keinginan untuk membuka toko-toko donat di Indonesia dengan menambahkan inovasi-inovasi baru yang terdapat dalam kondimen donat tersebut. Nah, Jeko juga memiliki visi dan misi yang terdapat burung merak pada logo Jeko Donat dan Coffee merupakan representasi visi dan misi perusahaan tersebut. Itu di sini kita bisa lihat ada visi dan misinya. Nah, next. Nah, selanjutnya ada Forsi Diamond, yaitu ada change berdasarkan pasar. Dahulu Jeko hanya membuka pasar di beberapa ruko di beberapa wilayah. Setelah itu Jeko mempunyai program atau fasilitas yang bernama Jeko Food Truck yang bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih praktis kepada customer. Lalu dengan seiring berjalannya waktu, mall yang berada di Indonesia semakin banyak. Jeko bekerjasama dengan berbagai mall tersebut. Tidak hanya mall, Jeko juga bekerjasama dengan seperti stasiun maupun bandara, bahkan sampai ke luar negeri, yaitu ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan Hong Kong. Lalu ada change berdasarkan ekonomi, yaitu pada perubahan ekonomi ini dahulu Jeko hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan masyarakat atas. Dengan adanya perkembangan ekonomi di Indonesia semakin maju, Jeko mulai dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat secara merata. Nah, lalu ada change berdasarkan teknologi. Pada awalnya didirikannya Jeko untuk pembelian produk tersebut harus mendatangi outletnya. Nah, kemudian dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, Jeko membuat website sebagai sarana pembelian online sehingga para customer tidak perlu mendatangi outlet dan customer tinggal menerima pesanan di rumah. Lalu dengan adanya perkembangan teknologi lainnya, muncullah aplikasi Grab dan Gojek yang mana aplikasi tersebut punya fitur yang dapat mengantarkan langsung pesanan ke konsumen sehingga Jeko memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai pembelian online. Lalu ada change berdasarkan sosial budaya. Jeko mempunyai event bernama Jekoran. Kegiatan ini merupakan kegiatan lari sepanjang 5 km yang bisa diadakan di kota-kota besar Indonesia dan berjalan setiap tahunnya. Seiring berjalannya waktu, Jeko memanfaatkan event tersebut sebagai strategi pemasaran yang tepat. Kegiatan Jekoran ini diselenggarakan bersamaan dengan Car Free Day yang dimana dilakukan pada weekend, sehingga masyarakat Indonesia lambat laun lebih mengenal Jeko sampai saat ini. Nah, next ada customer. Dahulu Jeko hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan masyarakat atas. Dengan adanya perkembangan zaman Indonesia yang semakin maju, Jeko menambahkan segmen customer secara luas yang dapat dikonsumsi oleh kalangan anak kecil dan para kaula muda, yang biasanya dikonsumsikan untuk merayakan ulang tahun. Dengan menyediakan menu dan segi cita rasa yang tekstur yang khas, pada produk Jeko ditambah lagi dengan suasana dan fasilitas yang nyaman, digunakan untuk bersantai ataupun hangout. Selain itu, Jeko juga mendapatkan customer dari tempat umum yang gemar dikunjungi oleh masyarakat, seperti mall, bandara, dan stasiun. Nah, lalu ada kompetitor. Jeko merupakan perusahaan lokal yang produksi donat dan kopi yang terkenal di Indonesia. Tentunya Jeko juga mempunyai pesaing seperti Dunkin Donat dan Krispy Kreme. Meskipun Dunkin Donat dan Krispy Kreme berasal dari luar negeri, tapi produk dan perusahaan kedua ini sudah banyak tersebar di Indonesia. Secara tidak langsung, Dunkin Donat dan Krispy Kreme menjadi pesaing dari Jeko tersebut. Yang membedakan antara Jeko dengan pesaing lainnya adalah Jeko mempunyai menu tambahan selain menu utamanya donat, teh, dan kopi, yaitu adalah yogurt dengan tekstur seperti es krim dengan tambahan topping. Menu ini dinamakan dengan Jeko. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Kania Siva Kaukabi. Kepada Kania Siva dipersilakan. Baik, selanjutnya di Forsi Diamond ini terdapat komponen, yang mana pada bagian komponen ini kita dapat membuat sebuah analisis untuk mengetahui ancaman eksternal menuju bagaimana kekuatan internalnya. Analisis ini dinamakan sebagai analisis TOWS. Berikut analisis TOWS Jeko Donuts and Coffee. Yang pertama itu terdapat threats atau ancaman. 1. Banyaknya jenis-jenis outlet yang seperti Jeko. Dan kedua, desain interior pada kafe dengan konsep seperti Jeko sudah banyak digunakan. Kemudian yang kedua itu opportunities, yang mana disebut juga peluang. Pertama, memanfaatkan merek Jeko untuk membuka lebih banyak gerai ataupun berwaralaba franchise. Dan yang kedua yaitu banyaknya konsumen yang menyukai donat sehingga peluang Jeko ini banyak diminati. Setelah itu terdapat weakness atau kelemahan. Pertama, untuk harga yang ditetapkan kurang menjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. Dan yang kedua, di setiap gerai Jeko hanya ada satu kasir yang melayani. Dan yang terakhir itu terdapat strength atau kekuatan, yang mana outlet Jeko sudah tersebar luas di berbagai kota-kota besar di Indonesia, bahkan sampai tersebar di beberapa negara Asia seperti Malaysia, Singapura,
Filipina, dan Hong Kong. Yang kedua, memproduksi donat dan kopi yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, Jeko Donuts and Coffee adalah hasil dari inovasi produk yang menyesuaikan tren pasar. Yang keempat, Jeko termasuk dalam gerai yang melakukan open kitchen untuk menarik perhatian para konsumen yang mana dapat melihat secara langsung proses pembuatannya. Dan yang kelima, terdapat letak outlet Jeko yang strategis. Selanjutnya itu terdapat tabel metric stows, yaitu merupakan isi strategi-strategi dari perusahaan Jeko yang terdapat strategi WT, strategi WO, strategi ST, dan strategi SQ. Kemudian kita akan membahas tentang 9 core elements pada Jeko Donuts and Coffee. Yang pertama itu terdapat segmentation. Yang pertama, segmentation geografis. Wilayah pemasaran Jeko Donuts and Coffee saat ini tidak hanya di berbagai provinsi di Indonesia, tapi juga berada di negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, dan Hong Kong. Untuk kedepannya, Jeko Donuts and Coffee akan cenderung menyasar wilayah perkotaan. Lalu segmentasi demografis. Terdapat umur dari 18 sampai 45 tahun, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, dapat dikonsumsi oleh siapa saja, terus pendapatnya 40.000 ke atas, kemudian pekerjaannya semua pekerjaan. Kemudian segmentasi psikografis, yaitu produk Jeko Donuts and Coffee ditujukan untuk kelas sosial semua kalangan Indonesia maupun luar negeri, dengan gaya hidup modern ditambah lagi dengan suasana dan fasilitas yang nyaman, digunakan untuk bersantai ataupun hangout. Kemudian terakhir segmentasi perilaku, yang mana Jeko Donuts and Coffee mengenal pengetahuan sikap reaksi dan penggunaan produk dari konsumen. Selain itu, Jeko Donuts and Coffee menyasar konsumen potensial atau berpotensi untuk membeli, sehingga tingkat pembeliannya adalah medium hingga loyal. Selanjutnya terdapat targeting, yang mana target utama Jeko adalah semua kalangan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini bisa kita lihat dari desain interior Jeko dan kemasan produk yang elegan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jeko Donuts adalah restoran dari waralaba yang mengkhususkan dalam donat, yogurt beku, dan kopi. Jeko Donuts and Coffee didirikan tahun 2005, sehingga di tahun 2007, Jeko Donuts and Coffee mulai membuka cabang di negara Asia. Sampai saat ini Jeko berusaha untuk membuka cabang baru di negara Asia lainnya. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Arya. Baik, positioning. Dalam positioning, Jeko mendapatkan posisi sebagai market leader, yang dimana Jeko saat ini sebagai perusahaan donat nomor 1 di dunia, di Indonesia. Dalam positioning terdapat target market, yaitu seluruh kalangan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Brand yaitu Jeko Donut and Coffee. Frame of reference-nya yaitu produk donat dalam box yang ditata rapi dan produk kopi dalam berbagai ukuran cup. Point of differentiation-nya dari segi cita rasa dan tekstur yang khas pada produk Jeko Donut and Coffee. Competitive edge-nya tersedia dalam berbagai macam varian rasa dan tekstur khas yang ikonik. Selanjutnya yaitu selling. Penjual transaksional. Pada bagian selling ini Jeko Donut menggunakan tipe penjualan transaksional, yang dimana tipe tersebut merupakan tipe penjualan paling dasar dan biasanya menjual produk dengan nilai yang rendah. Yang kedua, selanjutnya yaitu attention, yaitu penjualan Jeko Donut and Coffee berusaha menarik perhatian pembeli melalui penataan menu yang menarik. Contohnya seperti donat, coffee, topping yogurt, teh, dan merchandise. Selanjutnya yaitu interest. Setelah tertarik, pembeli akan memilih menu Jeko dan bertanya kepada karyawan secara singkat pada penjual untuk memberikan rekomendasi ataupun informasi menu. Selanjutnya yaitu desire. Pelanggan memiliki hasrat ingin membeli menu Jeko yang sudah dipesan. Selanjutnya act. Pembeli memutuskan untuk membeli produk dan menuju ke kasir. Marketing mix. Taktik penerapan 4P. Terdapat produk, price, place, dan promotion. Produk Jeko Donut and Coffee menawarkan beberapa jenis produk. Produk tersebut diantara donat, kopi, coklat, dan teh, serta produk lainnya seperti yogurt dan sandwich. Setiap produk diberi nama kreatif. Price, harga yang ditawarkan oleh Jeko adalah 8.000 per PCS donat untuk semua varian. Yaitu selanjutnya place, kata outlet Jeko yang strategis yang gemar dikunjungi oleh masyarakat seperti mal, bandara, stasiun. Desain interior Jeko menerapkan konsep dapur terbuka sehingga dapat menarik pelanggan untuk dapat melihat proses pembuatan donat dan minuman. Selanjutnya yaitu promotion.
Pada bagian promotion ini, Jeko Donat and Coffee juga mempunyai website bernama Jeko Donat. Website ini menyediakan berbagai menu di dalamnya dengan tampilan-tampilan yang lengkap. Selanjutnya, differentiation, yaitu perbedaan yang dimiliki oleh Jeko Donat and Coffee dengan pesaing lainnya adalah menggunakan mesin-mesin dan bahan baku topping donat yang diimpor dari luar negeri. Yang selanjutnya yaitu brand, terdapat dua yaitu brand awareness dan brand association. Brand awareness, masyarakat beranggapan bahwa Jeko Donat and Coffee adalah salah satu produk donat dan kopi yang sangat familiar di telinga mereka, dan juga Jeko merupakan toko donat dan kopi yang suka terlintas di benak mereka. Selanjutnya yaitu brand association. Jeko Donat and Coffee cenderung memiliki ukuran yang tidak tebal, aroma yang nikmat atau khas, dan tekstur yang lembut. Lalu Jeko juga sangat cocok pada lidah customer dari berbagai masyarakat Indonesia maupun masyarakat negara Asia. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nata. Oke, selanjutnya yaitu service. Yang pertama ada keandalan. Jeko mempunyai fasilitas yang dapat dipakai oleh para pelanggannya seperti WiFi yang dapat disediakan untuk pelanggan dan dapat dipakai kapan saja. Yang kedua adalah kepercayaan. Untuk menimbulkan sebuah kepercayaan kepada para pelanggan, Jeko melayani dengan ramah, sopan, dan percaya diri, baik dalam pengetahuan maupun sikap. Selanjutnya yaitu tampilan. Kerapian atau penampilan para karyawan Jeko dituntut untuk mendapatkan penilaian yang baik dari customer. Kemudian terhadap fasilitas yang diberikan kepada customer seperti tempat duduk yang nyaman, yang cocok untuk nongkrong, suasana yang cocok, dan tak lupa dengan mempercantik desain interior untuk menarik perhatian para pelanggan. Selanjutnya ada empati. Jeko mendapatkan kepada karyawan untuk memiliki sifat kesadaran diri untuk para pelanggan. Seperti terdapat pelanggan yang mengalami kesulitan pada saat memesan, maka dengan sikap karyawan akan membantunya. Dan yang terakhir yaitu ketanggapan. Dalam sikap respon ini yang dituntut yaitu cepat dalam menghadapi tanggapan ataupun keluhan dari para pelanggan dengan secara sopan dan ramah sehingga pelanggan dapat merasa nyaman terhadap pelayanan dari Jeko. Selanjutnya yaitu proses. Yang pertama ada quality. Jeko Donat and Coffee merupakan produk donat dan kopi yang punya 50% bahan dan mesin yang diimpor dari luar negeri untuk memastikan tekstur yang lembut, ukuran, dan aroma yang nikmat. Selanjutnya ada delivery. Pada delivery Jeko ini itu dapat dipesan melalui pemesanan online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood maupun Jeko Delivery. Selanjutnya ada cost. Harga Jeko Donat and Coffee dapat dijangkau oleh semua kalangan seperti pembelian 1 lusin maupun setengah lusin, atau bisa dibeli dengan per piecesnya seperti 6 pieces, 2 pieces ataupun 3 pieces. Kemudian untuk minumannya terdapat ukuran-ukuran sesuai dengan keinginan para pelanggan. Selanjutnya disusun melalui positioning, differentiation, dan brand yaitu PDB. Berdasarkan poin strategi yang diambil yaitu positioning, Jeko mendapatkan posisi sebagai market leader yang dimana Jeko saat ini sebagai perusahaan donat nomor 1 di Indonesia. Selanjutnya yaitu taktik, yaitu differentiation menggunakan mesin-mesin dan bahan baku topping donat yang diimpor dari luar negeri. Selanjutnya yaitu brand yang kita gunain yaitu Jeko. Kesimpulan yang kita dapatkan dari 9 course, Forsy Diamond, dan PDB terhadap Jeko Donat and Coffee yaitu Jeko telah menjadi market leader di Indonesia. Meskipun Jeko Donat bukanlah pionir donat di Indonesia, akan tetapi saat ini Jeko menjadi yang paling unggul jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti Dunkin' Donuts dan Krispy Kreme, dengan menunjukkan kualitas yang unggul dan cita rasa yang khas, seperti dengan Jeko menjual lusinan dari segi jumlah, ukuran, dan harga yang lebih kecil ataupun lebih murah, maka kalangan menengah ke bawah dapat menjangkau untuk membeli donat Jeko. Yang kedua, memperbanyak kasih di outlet Jeko, maka pelanggan tidak perlu mengantri terlalu lama. Yang ketiga, memanfaatkan merek Jeko untuk membuat franchise dan membuat harga yang lebih murah agar bisa dibeli atau dijangkau kalangan menengah ke bawah, terutama bagi yang penyuka donat. Yang keempat, karena terdapat banyaknya outlet seperti Jeko dan desain interior yang hampir sama, maka Jeko mau menyebarluaskan outletnya di berbagai wilayah Indonesia maupun negara Asia dengan tempat-tempat yang strategis agar dapat bersaing dengan kompetitor dengan memproduksi donat dan kopi yang berkualitas tinggi. Yang kelima, dengan adanya open kitchen, para pelanggan dapat melihat langsung proses pembuatan. Hal ini dimanfaatkan oleh Jeko untuk menarik banyak perhatian konsumen, terutama bagi penyuka donat. Dan yang terakhir, dengan memanfaatkan merek Jeko dengan secara lebih luas, maka seseorang dapat membuat franchise di tempat yang strategis dan menghasilkan inovasi produk dengan menyesuaikan tren pasar. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan.